Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun alhamdulillahilladzi wahdah wassalatu wassalamu ala Muhammadin la nabiyya wa la rasula ba'dah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Faqala ta'ala rabbi israh li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Summa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amma ba'du. Bertanyalah pasti orang yang bukan Lampung, apa mana tabi pun? Itulah makna ucapan salam dari orang Lampung. Main ke Lampung, jawab nanti salam tabi pun, jawabnya ya pun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun faslin fil jiddi wal muwadabati wal himmati. Dalam lafaz fasl bisa terbaca tiga wajah. Baca apakah? Qiraatul rafi wa qiraatul nasbi wa qiraatul khafdi. Fa amma qiraatul rafi fa taqdiru alal khabaril mubtada'il mahdhuf awil mubtada'il khabaril mahdhuf. Wa amma qiraatul nasbi fa taqdiru alal maf'uli li hadfi fi'li. Wa amma qiraatul khafdi fa taqdiru alal jarri li hadfi harf jar. Wa hadith dha'if fa aina al aula ar-rafu. Atakallamtu bil lughatil arabiyyah fahimtum? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada utawi iki ku fasal suci fil jiti ing dalem mertelake mempeng wal muadobati lan netepi ajek wal himmati lan seco luhur. Sumala buta nuli ora kena ora minal jiddi saking mempeng wal muadobati lan netepi ajek wal mulazamati tegese netepi ajek kewajiban jiddu wal muadobah mau kagem sinten li thalibil ilmi kedue wong kang nyupre ilmu. Kewajiban orang yang menuntut ilmu adalah tekun dan juga terus menerus dalam belajar. Kenapa dia harus tekun dalam belajar? Karena sudah tertera dalam kitab suci Al-Quran, walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu saya, lanahdiyannahum subulana, maka niscaya kami akan menunjukkan jalan kepada mereka ilmu kami. Begitulah tafsir daripada Imam Fadil. Di dalam mencari ilmu butuh namanya tiga orang yang tekun. Siapakah saja dia? Seorang murid, seorang guru, dan seorang ayah apabila ayahnya masih hidup. Dan hal ini siapakah yang paling populer dalam tekun dalam belajar? Yaitu adalah Kiai Haji Abdul Karim. Siapa tadi namanya? Siapa nama panggilan kecilnya? Terbesitlah di hati kecil Mu'anab untuk mencontoh para ulama. Namun ia sadar bahwa ia hanya adalah anak seorang petani. Dia adalah anak seorang petani, orang biasa yang tidak bisa apa-apa. Tetapi ia yakin bahwa keturunan sejati adalah keturunan sesudahnya, bukan keturunan sebelumnya. Inilah saya, bukan inilah bapak saya. Kata-kata inilah yang selalu terus disebut oleh Kiai Abdul Karim. Akhirnya berangkatlah Mu'anab menuju Madura yang panas dan gersang. Panasnya udara Madura kian menyengat, menambah hausnya Mu'anab untuk meneguk ilmu daripada Syekhona Khalil Bangkalan. Baik dari cabang ilmu apa Syekhona Khalil itu mempang. Seorang alim, cabang ilmu apakah saya? Mulai dari fikih, usul fikih, tafsir Al-Quran, hadis, nahwu, sorof, mantiq, balaghah, tasawuf, arut dan akhlak, semua dikasih oleh Sayyidina Khalil Bangkalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Raghifa anfu rajulin tukirtum indahum. Inalah seseorang ketika disebutkan namaku di sisinya, falam yusolli alaihi, maka dia tidak berselawat kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad.
diancam beginilah barulah mengingatkan sholawat. Tetapi menjadi murid daripada Syekhona Khalil yang terkenal sebagai wali tidaklah mudah. Berbagai ujian lahiriah maupun batiniah, terkadang ujian yang tidak masuk akal harus Manap terima. Sewaktu musim panen tiba, berangkatlah Manap dan sahabatnya Abdullah Faqih menuju ke daerah Banyuwangi untuk bekerja mengentam padi. Mereka membawa padi dan memikulnya dalam perjalanan 338 km dari Banyuwangi ke Madura. Panas dan panas siang hari membuat banyak keringat yang menetes. Rasa pahit dan getirnya kehidupan sudah menjadi makanan sehari-hari. Tetapi Manap yakin bahwasannya banyak tetesan keringat dari seorang Manap akan menjadi seberapa banyak pula santrinya kelak. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan terbukti berapakah sekarang santri Lirboyo? Mencapai 45.217 santri. Dari sinilah Allahumma sholli ala Muhammad. Dari sinilah sampailah Manap ke Madura, terjadi hal yang mengejutkan. Kenapa terjadi hal yang mengejutkan? Dari situlah Manap dipanggil oleh Syekhona, diambillah padinya dan diberikan sama ayam. Kerja keras diberikan sama ayam. Wah, apakah Manap kecewa? Tak. Seandainya bukan pemuda Manap, kalau dia kecewa tidak bisa menghadapi ujian ini. La tarum ilma wala tatruka ta'ab. Jangan kalian harapkan ilmu jika tidak ingin merasakan getirnya pahitnya kesusahan mencarinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam berpakaian pun Manap hanya mempunyai sepotong kain yang menempel di dalam tubuhnya. Tetapi ketika Manap sudah ingin mencucinya, ketika dicucinya, dijemurnya, apakah yang dilakukan? Maka Manap menjeblung di dalam air. Satu-satunya baju gak punya, berendam di dalam air. Tetapi apa yang Manap lakukan? Yang Manap lakukan yaitu adalah menghafal ladab alfiyah. Qala Muhammadun wa ibnu maliki amadur rabbil khairu maliki musollian ala nabil mustafa wa alil mustabidin asrafa asta'inu fi alfiyah. Maqasidun nawi biha mahwiyah. Tiada cobaan sebesar apapun tidak akan bisa mengalahkan ketekunan Manap untuk mencari ilmu. Nah, dari sinilah cobaan dan ujian penuntut ilmu bukanlah suatu penderitaan, melainkan suatu kenikmatan dari sebuah kehidupan. Manap yakin bahwasannya siksa ataupun cobaan yang ditimpakan kepada seorang muslim bukanlah azab, melainkan bukti kecintaan Allah kepada hambanya. Inilah ketekunan daripada Kiai Haji Abdul Karim yang patut kita contoh. Apakah tekun saja sudah cukup? Belum. Apalagi step selanjutnya? Step selanjutnya yaitu adalah muadobah. Apa itu muadobah? Terus menerus dalam belajar. Berkatalah Imam Abu Hanifah kepada Abi Yusuf, tidak akan ada yang bisa mengeluarkanmu dari kebodohan wahai Abi Yusuf, katanya. Terus bagaimana aku wahai imam guruku Imam Abu Hanifah? Yang bisa mengeluarkanmu dari kebodohan adalah terus menerus dalam belajar. Nah, dari sinilah juga tertera dalam kitab suci Al-Quran. Allah berfirman, tatajafa junubum anil madajih, lambung mereka jauh dari tempat tidur, yad'una rabbahum khaufan wa ta'aman, mereka semua berdoa kepada Tuhannya dengan penuh rasa takut dan juga harapan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang telah kami berikan. Dari sinilah dalam kitab Fathul Qadir dijelaskan bahwasanya tatajafu junubum anil madajih, yaitu adalah orang-orang di mana dia berdiri untuk melakukan sholat pada waktu malam hari. Kenapa dia melakukan waktu malam? Enggak cuma hanya sholat saja, tetapi apa? Tetapi juga belajar. Kenapa waktu belajar yang paling bagus malam? Karena di malam hari itu adalah waktu yang mubarak, waktu yang barokah. Dari sini kita mau Su'ah pun menjelaskan, kenapa kok di malam ini lebih dia baik daripada pagi?
Karena dia inilah yang lebih jendihnya hati, kosongnya pikiran, dan sepinya dari gangguan. Apakah medis juga membuktikannya? Ternyata dari studi Strangerland, otak manusia ini yang di sini, dia ini hanya bisa menerima materi baru dalam 2 sesi waktu. Kapan saja dia? Yaitu waktu pagi dan waktu malam. Dan sains telah membuktikan daripada laman PSB akademik bahwasanya belajar pada waktu malam hari mampu menguatkan otak, mencerdaskan pikiran. Karena kenapa? Karena sepinya gangguan. Dan siapakah yang menerapkan di sini yaitu pada waktu malam hari? Yaitu adalah negara Cina. Negara Cina itu paling lama jam belajarnya. Berapa dalam satu hari? 9,5 jam. Satu hari menghabiskan 9,5 jam dia. Pagi, siang, malam dihabiskan semua untuk belajar sama orang-orang Cina. Berangkat pagi, pulang pagi. Ini orang Cina sangat hebat sekali. Tetapi ada yang lebih hebat. Siapakah dia? Ketika mereka semua berangkat pagi, pulang pagi, wahai pemirsa, kami santri Lirboyo berangkat pagi, pulang tahun depan. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak di Cina, di Lirboyo pun belajar malam ditampilkan. Cerdasnya Lirboyo lah seperti ini. Malam hari dibuat belajar, dibuat bahas masail untuk menghancurkan semua orang-orang yang akan menyerang Aswaja. Lirboyo tempatnya. Jika ingin belajar di Lirboyo. Siapa pendirinya? Kiai Haji Abdul Karim. Berapa muridnya? 45.217 santri. Banggalah jadi Lirboyo. Allahumma sholli ala Muhammad. Negara Cina disebut-sebut oleh Nabi dalam hadisnya, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negara Cina. Dan ini terbukti. Di Cina ada 2 makam sahabat. 2 makam sahabat meninggal pada tahun berapa dia? 622 Masehi meninggalnya. Dan hal ini terbukti kenapa? Berapa jauhnya dia ini, berapa jauhnya ilmu berada dimanapun dia berada. Maka carilah ilmu tersebut. Ini isyarah baginda Nabi kepada kita. Karena jarak Mekah ke Cina berapa jaraknya? 11.000,1817. 11.000,1817. Berapa itu dia? Panjang kali Mekah. Nah, inilah dia isyarat Nabi untuk mencetuskannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Cina dia bisa membangun dunia, maka Lirboyo pemirsa bisa mewarnai dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari sinilah ketekunan juga terus menerus dan himmah tinggi harus kita terapkan semuanya. Biar kita menjadi santri yang berakal baik dan juga sehat. Dan menjadi pemuda-pemuda penerus bangsa. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan faminni, dan bila ada kelebihan faminallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.